sekarang sudah tersambung dengan Mas Herzaki mewakili Partai Demokrat di sini. Ternyata masih sedikit ada gangguan komunikasi. Sekarang saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, kalaulah tadi di sini ditanggapi oleh Bang Kodari, meskipun ini sah-sah saja dilakukan oleh partai politik dalam memberikan pidatonya. Tapi mohon maaf Mbak Irma, saya potong dulu ya karena ternyata tiba-tiba Mas Zaki sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Mas Zaki, Ya, malam. malam Mbak Caca. Oh alhamdulillah, akhirnya bisa tersambung komunikasi kita. Mas Zaki, ditanggapi dulu dong, ini sebenarnya kenapa sih dalam Rapimnas Mas AHY singgung-singgung soal pembangunan, soal gunting-gunting pita. Benarkah yang disasar dalam sindiran ini Presiden yang sekarang, Pak Jokowi? Ya gini aja Mbak gitu. Kita kan bicara mengenai kalau Mas AHY di dalam pidatonya fokusnya adalah terkait perubahan dan perbaikan gitu. Jadi pada saat kita bicara mengenai perubahan dan perbaikan berarti landasannya adalah situasi saat ini. Kalau kami melihat apa yang baik saat ini ya kami lanjutkan gitu. Nah, tetapi jika ada yang perlu diperbaiki ya kami perbaiki. Nah kemudian mengapa kemudian Mas AHY menyampaikan misalnya tinggal gunting pita, yaitu sebenarnya konteksnya adalah ya kita tahu nih ada upaya glorifikasi dan klaim berlebihan dari pihak-pihak tertentu seakan-akan bahwa dalam 8 tahun ini pembangunannya luar biasa dan 10 tahun yang lalu tidak melakukan apa-apa gitu. Nah ini yang sangat disayangkan. Padahal Pak SBY sendiri misalnya ketika beliau meresmikan Cipularang, beliau menyampaikan di situ bahwa ini adalah kelanjutan dari proyek pembangunan sebelumnya dan beliau sampaikan berterima kasih. Salah satunya adalah kepada Ibu Mega sebagai presiden sebelumnya, gitu. Ya, nah ini yang kelanjutan inilah yang mesti kita bahas sama-sama. Tapi masalahnya saat ini kemudian seakan-akan bahwa pembangunan itu dimulai hanya 2014 gitu. Tidak ada kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi suatu semangat yang terjadi terus-terusan. Gitu. Karena bagaimanapun Pak, keberlanjutan pembangunan itu menjadi sangat-sangat penting. Gitu. Nah ini yang perlu kita istilahnya itu menjadikan suatu kebudayaan atau suatu cara berpikir yang sama gitu ya. Katakanlah misalnya Pak SBY ditinggalkan oleh Ibu Megawati APBN-nya adalah 400 triliun. Tetapi setelah 10 tahun membangun APBN Indonesia sudah menjadi 1.800 triliun. Sekarang kita tahu peningkatannya di era Pak Jokowi dalam 8 tahun menjadi 2.200. Ya ada perkembangan memang tapi tidak setinggi Pak SBY yang 4 kali lipat dari Ibu Mega gitu. Tapi ini kan seharusnya menjadi landasan. Kenapa memang Pak SBY ketika itu berupaya agar presiden selanjutnya dan ternyata Pak Jokowi itu punya landasan yang kuat sehingga memudahkan beliau dalam membangun ke depannya. Tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Pak SBY sebelumnya. Karena bagaimanapun harapan kita pembangunan itu bisa terus berlanjut Mbak. Ya. Kemudian misalnya di era Pak SBY, pendapatan per kapita awalnya hanya 1.200. Tetapi dalam 10 tahun menjadi 3.600. Sekarang kita tahu memang 8 tahun peningkatannya dari 3.600 menjadi 4.200. Ya masih cukup lambat lah. Tetapi bagaimanapun harapannya masih ada 2 tahun Pak Jokowi bisa booking, ayo kita ngegas nih dalam 2 tahun terakhir seperti yang dilakukan oleh Pak SBY sehingga pemerintah selanjutnya juga mudah nih gitu loh. Ya kan? Nah ini yang kita harapkan. Ya, saya tangkap poin dari Mas Zaki, saya tanya kepada Mbak Irma. Mbak Irma, bagaimana nih tanggapan Mbak Irma kalau dikatakan pemerintah saat ini overclaim atau mungkin glorifikasi seperti apa? Ya wajar-wajar saja. Yang namanya oposisi bicara seperti itu kan itu sah-sah saja. Politik itu kan dinamis. Besok ketika Pak Jokowi misalnya tidak menjabat lagi, kemudian IKN misalnya tidak selesai, kemudian juga akan presidennya selanjutnya atau pemerintahan selanjutnya akan bicara bahwa kalau dilanjutkan alhamdulillah bagus ya kan, karena itu artinya pembangunan yang berkelanjutan. Tapi kalau tidak dilanjutkan pasti akan dikatakan bahwa itu adalah proyek mangkrak. Sama aja sebenarnya gitu. Jadi menurut saya soal yang menggelitik saya menurut saya soal gunting-menggunting kita tadi. Yang disampaikan Mas Herzaki tadi bagus, saya juga setuju. Tapi ada hal yang menurut saya nggak pas juga ketika disampaikan bahwa cuman tinggal gunting-menggunting pita. Menurut saya itu hal yang nggak konstruktif bahasanya. Karena apa? Karena kalau proyek mangkrak itu dibiarkan mangkrak, maka dia akan menjadi kerugian negara. Nah kalau kemudian dia dilanjutkan, maka dia akan menjadi bermanfaat bagi bangsa ini. Jadi nggak ada itu persoalan gunting-menggunting pita atau harus berterima kasih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini kan
bangsa loh, untuk bangsa dan negara. Untuk apa bicara terima kasih dan tidak terima kasih? Itu kan hal-hal yang menurut saya melankolis banget ya untuk disampaikan ke publik seperti itu dalam kaitan misalnya ingin menaikkan popularitas sebuah partai. Menurut saya juga nggak ini ya, tidak cukup konstruktif gitu. Lebih bagus kalau misalnya AHY yang masih sangat muda, dan saya lihat tadi juga begitu baik dalam menyampaikan narasi, menyampaikan program-program ke depan beliau seperti apa gitu. Itu akan lebih dilihat oleh publik bahwa oh ini salah satu calon pemimpin muda masa depan yang cemerlang daripada sekedar sindir menyindir. Menurut saya itu nggak pas. Mas Zaky, ditanggapi dong, dikatakan justru proyek yang dikerjakan pemerintah saat ini menyelesaikan proyek yang mangkrak di era Pak SBY, sehingga kata-kata gunting-menggunting pita dianggap tidak konstruktif. Nah inilah yang menjadi concern kami ya. Proyek yang sudah jalan setengah dan memang sesuai dengan plan tepat waktu ya. Tapi kemudian dibilang mangkrak, seakan-akan baru dilanjutkan di era Jokowi. Contoh, kita bicara mengenai tol Trans Jawa. Di era Pak SBY itu 2005 sudah dibuatkan aturannya, sudah dipersiapkan planning segala apa. Ya, dalam proses 10 tahun, 55% berhasil diselesaikan. Dan kita tahu masalah terbesarnya adalah pembahasan lahan. Gitu. Dan kita tahu juga Pak SBY ini orang yang sangat demokratis. Ya, mengedepankan rakyat, bukan pembangunan saja. Gitu. Ya, pembangunan untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Dengan mudah gusur-menggusur gitu. Sehingga benar-benar pada saat melakukan pembebasan lahan, yaitu benar-benar sesuai dengan aturan dan juga dengan mengedepankan rasa kemanusiaan gitu. Ganti untung, bukan ganti rugi gitu. Nah, tapi kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi, bagus, kita senang gitu ya. Akhirnya jadi, selesai. Setelah sebelumnya di kita sudah selesai setengah lebih. Tapi lagi-lagi tadi, ya, beberapa pendukung pemerintah kemudian menyatakan seakan-akan bahwa mangkrak gitu. Karena bukan mangkrak, itu sesuai dengan jadwal. Kita coba cek Mbak PSN, proyek strategi nasional. Tolong dicek lah, ya. Tolong dicek yang tepat waktu itu berapa persen di era Pak Jokowi ini. Jangan bicara pasca pandemi. Kita bicara sebelum pandemi saja, ya. Success rate-nya itu sangat rendah sebenarnya. Gitu. Nah ini yang kami sampaikan. Tolong jangan overclaim, jangan kemudian seakan-akan yang masa lalu mangkrak semua. Enggak, banyak sekali yang bagus ya, yang sudah selesai. Dan yang tinggal dilanjutkan aja, karena sudah terjadi. Bukan mulai dari nol Pak Jokowi itu gitu. Bahkan kita bicara mengenai Trans Sumatera. Aturannya ada di mana? Pak SBY. Ya, Pak SBY yang menandatangani itu, mempersiapkan dananya bisa buat multi-years ke depannya. Kita bicara apa lagi? Pak Jokowi membanggakan mengenai katakanlah pembangunan jalan desa. Itu bagus, kita senang sekali Mbak. Kenapa? Karena undang-undangnya di era Pak SBY dibuat. Gitu. Ya, Pak SBY sudah menciptakan itu agar apa? Pemimpin selanjutnya punya landasan hukum yang kuat untuk membangun desa. Nah ini yang kami sampaikan tadi, lagi-lagi mudah sekali menggunakan tadi kata-kata mangkrak. Pada pembangunannya berjalan. Menarik. Misalnya mohon maaf nih, karena kan ada yang menyinggung itu Hambalang mangkrak. Bukan Mbak. Hambalang itu tidak dibangun karena waktu itu ada kasus korupsi. Ya, dan suruh KPK berhenti pembangunannya. Nah beberapa tahun yang lalu KPK sudah bilang ini sudah selesai pemeriksaannya, pemerintah silakan kalau melanjutkan. Ternyata pemerintah tidak melanjutkan dan dijadikan candi. Yang menjadikan candi bukan Demokrat, tetapi pemerintahan saat ini mesti diingat. Dan ternyata di IKN ada rencana pembangunan kompleks olahraga seperti Hambalang ternyata. Gitu. Oh kami baru tahu, rupanya itu maksudnya. Mbak Irma ditanggapi dong, malah dari Demokrat agak nggak setuju kalau dibilang proyek PSB ini mangkrak. Udah jadi setengah, tapi ya bagaimana? Sah-sah aja kalau Mas Herzaki mengatakan hal seperti itu. Tapi bagi saya juga kalau dikatakan glorifikasinya berlebihan, menurut saya juga Demokrat ya melalui AHY juga menurut saya klaimnya juga terlalu berlebihan untuk mengatakan soal gunting pita. Bagi saya ide-ide cemerlang itu bagus, tapi banyak juga pemimpin yang punya good idea but no finishing touch, gitu ya. Idenya bagus tapi nggak selesai, percuma juga gitu. Jadi ide bagus nggak tanpa penyelesaian juga nggak, bagi saya itu bukan satu prestasi. Itu saja, terima kasih. Bang Kodari tanggapi dong, kalau era pemerintahan sebelumnya mengatakan ini proyek saya sudah saya kerjakan setengah jadi. Yang pemerintah saat ini, gua ngerjain proyek lo yang mangkrak. Ini sebenarnya salah nggak sih? Ya sebetulnya semua kebijakan kan ada yang melanjutkan dan sebaliknya ada juga yang betul-betul baru ya. Dan memang akhirnya penilaian itu ada di masyarakat.
kalau politisi yang bicara, apalagi dari kubu oposisi dan pemerintah, pasti kan kacamatanya kacamata oposisi dan kacamata pemerintah. Tapi kalau di masyarakat ya, paling tidak kalau saya baca survei, memang kan ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya, sampai saat ini mayoritas tuh puas dengan Pak Jokowi. Angkanya naik turun. Untuk yang sebelum pandemi, sebelum kenaikan BBM kemarin, angkanya 72%. Nah, kalau saya lihat mereka yang puas, itu ada dua alasan tertinggi untuk Pak Jokowi kenapa merasa puas. Satu ya, kalau survei-survei terakhir itu pertama banyak bantuan, yang kedua itu pembangunan infrastruktur. Jadi memang kalau ditanya sama masyarakat apa kelebihan Pak Jokowi, kenapa puas, yang menjawab pembangunan infrastruktur itu memang banyak gitu. Sehingga kalau kemudian misalnya Partai Demokrat misalnya mendengar, wah ini zaman Jokowi banyak pembangunan, lalu ya ada yang mungkin glorifikasi, barangkali itu kedengaran suaranya kencang gitu. Karena memang di masyarakat banyak yang puas kepada Pak Jokowi karena pembangunan infrastruktur. Begitu. Tapi masyarakat yang puas dengan pembangunan era Pak Jokowi, tahu tidak bahwa ini juga sempat digagas oleh Pak SBY sebelumnya? Nah, itu harus di riset lebih jauh ya. Dan mungkin ini fenomena pidatonya Mas Ahy ini menarik untuk dijadikan bahan survei. Jadi nanti ada survei kepuasan kepada Pak SBY, ada kepuasan kepada Jokowi, ya. Lalu dilihat alasan puas kepada SBY itu apa, kepada Pak Jokowi apa, lalu dibandingkan. Kalau misalnya di era Pak Jokowi kata infrastruktur itu muncul ya dan peringkatnya tinggi, sementara di era Pak SBY yang muncul itu bukan kata infrastruktur, barangkali yang nggak bisa disalahkan bahwa memang ada persepsi yang berbeda di masyarakat mengenai prestasi dari masing-masing pemimpin ini. Setiap pemimpin kan ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Begitu. Terakhir Mas Zaky boleh ditanggapi karena Mbak Irma juga tadi sudah menegaskan tidak perlu juga kemudian meminta ucapan terima kasih dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan PSBY. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, kalau itu sih sebenarnya keluar dari konteks, Mbak. Kalau dari kami, pidato kebangsaan Mas Ahy itu jelas-jelas menyampaikan bahwa pembangunan itu ya harus berkelanjutan. Itu fungsinya itu satu. Yang kedua, kita harus mengapresiasi setiap era, kan tidak mungkin pembangunan itu ada mendadak muncul gitu loh, Pak. Ya, jadi itu adalah bagian dari kelanjutan pembangunan dari setiap eranya. Sekarang saya tanya gitu, mohon maaf nih Pak, Pak SBY memikirkan APBN tadi 400 triliun di era Bu Mega menjadi 1.800, 4 kali lipat. Sederhananya nih ya, Mbak, ini kan kemampuan kita. Misalnya gaji yang awalnya hanya 400.000, kemudian menjadi 1,8 juta gitu. Ya kan? Ini kan menjadi beda kemampuan membangunnya. Pak SBY ditinggalkan 400.000 misalnya, itu 400 juta maksudnya, 400 triliun ya. Kemudian kita meninggalkan ke Pak Jokowi itu 1.800 gitu. Itu satu contoh. Kemudian kita bicara bagaimana ekonomi seharusnya bisa lebih tinggi. Pendapatan per kapita di era Pak SBY 1.200, sekarang menjadi 1.600. 3 kali lipat gitu, yang kita harapkan bisa terus di-trigger pembangunan ini. Gitu. Nah ini bagi kami yang tadi lagi-lagi ada landasan yang sangat kuat dari era Pak SBY gitu, yang agar mudah dimanfaatkan oleh Pak Jokowi, sehingga tenang sekali Pak SBY ketika itu meninggalkan legasinya kepada Pak Jokowi. Gitu. Tapi mendadak pada satu, kok makin kesini seakan-akan pembangunan itu adalah hanya ada di 2014 sampai dengan 2022 gitu. Ada overplan dan glorifikasi berlebihan. Nah ini yang bagi kami menjadi permasalahan besar gitu. Ya kan, kami kembali selama ini diam, tapi akhirnya Mas Ahy menunjukkan. Kemarin dipaparkan juga seperti apa prestasi di era pembangunan Pak SBY gitu. Ya Pak SBY kan memang tidak punya zaman dulu buzzer ya Pak, yang selalu bicara berlebihan, overclaim, glorifikasi mengenai apa yang dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY itu bisa ya meresmikan pembangunan itu sampai 35 proyek sekaligus dan berjalan semua. Bukan setiap 1 kilometer jalan tol jalan, resmikan. 1 kilometer lagi jadi diresmikan. Ya gitu beliau. Beliau ini langsung 35 proyek, nilainya ratusan triliun, diresmikan bersamaan gitu. Karena bagi beliau ini adalah tugas kami. Bukan bangun sedikit, resmikan, glorifikasi seakan besar. Enggak gitu. Nah ini yang mungkin beda cara pandang saja dalam menyikapi bagaimana membangun dan tugas tanggung jawab sebagai seorang presiden, kepala negara maupun kepala pemerintahan. Ya harapannya Pak Jokowi 2 tahun terakhir bisa semakin baik sehingga punya landasan yang semakin bagus juga buat presiden selanjutnya yang akan melanjutkan Pak Joko Widodo.
Mas Zaky, terima kasih. Tapi segmen ini belum berakhir pemirsa. Sesaat lagi masih akan saya tanya kepada Mbak Irma, Bang Kodari. Dengan pernyataan dari AHY dalam pidato politik di Rapimnas, apa implikasinya? Apakah ini membuat masyarakat berpikir ulang, jadi siapa sih yang paling berjasa membangun Indonesia beberapa tahun terakhir? Sesaat lagi.